Mari kita akan bersama awali kebaktian kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, juga Bapak Ibu yang ada di rumah, tentu semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat, terlebih lagi untuk mengikuti kebaktian pada minggu hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama untuk memasuki pada hari Minggu ini, di mana tema khotbah kita adalah hamba yang dipercaya. Saudara-saudara, kita tentu semua adalah hamba Kristus, kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan yang senantiasa harus hidup seturut dengan kehendak dan maksud Allah. Mari kita bersama-sama untuk meneruskan kebaktian ini. Kita akan kembali untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat 356. Mari kita akan bersama-sama saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita. Bapa, pujian yang baru kami nyanyikan bersama. Betapa kami akan berbuah dan menjadi berkat ketika hidup kami berada di dalam genggaman Tuhan. Ketika kami selalu bersama-sama dengan kasih Kristus, demikianlah hidup ini akan menjadi berarti, bahkan menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Namun kami menyadari kerap kali kami melepaskan diri kami dari genggaman kekuatan Tuhan untuk mencoba mengeksplor diri kami, untuk mencoba memutuskan perkara-perkara kami dengan sendiri, dengan berbagai-bagai alasan. Dan apa yang terjadi ketika itu kami lakukan, sungguh kami berada di dalam maut. Kami berada di lembah jurang dosa.
Nah, untuk itu kami bersama-sama pada pagi hari yang indah ini, bersama dengan orang-orang dekat kami mengakui akan kekerasan hati kami, kekeliruan kami yang kerap kali mengambil langkah sendiri, tidak mendengarkan dan mengikuti kami. Untuk itu kami mohon pengasihan dan belas Tuhan untuk mengampuni kepada setiap dosa dan pelanggaran kami, juga kekerasan hati kami, bahkan yang kerap kali kami ulang dan kami ulang terjadi. Untuk itu Bapa, sekali lagi ampuni kami. Hari ini kami menyerahkan untuk ibadah kami, dari awal pertengahan sampai akhir, pimpinan Tuhan, juga media yang kami pakai pun untuk menyiarkan kebaktian kami ini pun juga boleh berjalan dengan baik, sehingga kami semua boleh menikmati kebaktian persekutuan bersama Tuhan ini dengan sukacita, oleh karena Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Terima kasih Bapa. Inilah syukur doa kami kepadamu untuk setiap kali pengampunan dan belas kasih yang Tuhan berikan. Di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin. Ya, kita akan pujikan kembali. Kita akan bernyanyi dari PKJ 44. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonanku. Lagi sekali lagi. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan seluruh umat-Mu. Kasih sayang-Mu Tuhan curahkanlah, kasih sayang-Mu. Ya Tuhan, kita dengar berita anugerah, saudara-saudara. Kita berdiri, saya akan membaca dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita memberi salam damai untuk rekan kita, bagi keluarga yang di rumah, tentunya memberi salam damai untuk orang-orang terkasihnya. Ya, kita akan kembali saudara-saudara dengan penuh sukacita menyanyi dari PKJ 218, bersukacita senantiasa. Berdoa,
kita ulangi lagi ayat 1. Bersukacita Sanias, bersukacitalah tetap berdoa. Ucapan syukur dalam segala hal padanya, karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Silahkan duduk. Kita akan bersama-sama untuk berdoa sebelum kita membaca sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami bersama dalam sukacita kami ingin diperlengkapi lebih dalam lagi persekutuan ini dengan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu memimpin kami, bahkan memimpin langkah kami sebagai orang percaya, untuk kami tetap setia, untuk kami menjadi pelaku akan setiap keputusan Tuhan, sehingga dengan penuh sukacita kami boleh mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan untuk kebaikan bersama, bahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Urapi akan hati pikiran kami dengan Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus yang akan menerangi pikiran dan hati kami, juga jalan hidup kami lebih tenang lagi. Inilah Bapa, syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Yesus Kristus ayat 14 sampai 20. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun sudah demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuan. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa 5 laba talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 2 laba talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang menanggung jawabnya dari makhluk dan menuju dari tempat yang Tuhan.
Tuhan. Maka jawab Tuhan, baik kami, dan saya menjawab terima kasih. Jadi kami sudah tahu bahwa aku dari tempat karena itu, segala sesuatu yang mungkin berubah kepada orang yang menjalankan iman, supaya semua itu kemungkinan serta pengampunan. Sebab itu, inilah kami dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang percaya dan melakukan akan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini hamba yang dipercaya. Saudara-saudara, cerita perumpamaan tentang talenta di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30 sesungguhnya berbicara dalam arti lokal langsung, artinya kepada orang-orang yang ada pada saat itu, tetapi juga berbicara dalam arti yang luas, dalam arti yang universal. Jadi bisa juga dimaknai oleh kita yang hidup pada hari ini. Nah, saudara-saudara, dalam arti lokal atau dalam pengertian yang langsung, tentu cerita perumpamaan Tuhan Yesus itu berbicara kepada orang-orang Yahudi, berbicara kepada ahli-ahli Taurat, berbicara kepada orang-orang Farisi yang ada pada saat itu, berbicara kepada mereka yang adalah umat pilihan Allah, di mana mereka adalah umat pilihan Allah, mereka yang seharusnya hidup mempersiapkan diri dengan baik akan kedatangan Kristus, mereka sebagai umat pilihan Allah yang harusnya hidup berkarya dengan benar atas anugerah Tuhan, namun dalam kenyataan mereka bisa kita lihat bersama bahwa mereka tidak hidup sebagaimana yang Tuhan itu kehendaki. Nah, saudara-saudara, tidak diragukan bahwa gambaran hamba yang menyimpan talenta di dalam bacaan kita, ya, yang diberi 1 talenta lalu disimpannya dalam-dalam, itu adalah gambaran mereka, ahli Taurat, orang-orang Farisi yang selalu ingin menjaga tradisi ajaran dengan begitu ketat, tetapi mereka tidak pernah hidup dengan cara-cara Tuhan. Ya, makanya di beberapa bacaan kita yang minggu-minggu dulu dikatakan ajarannya kamu ikuti. Itu kata Tuhan Yesus kan. Tetapi laku mereka jangan kamu ikuti. Nah, saudara-saudara, di sisi lain selain lokal, selain berbicara langsung pada saat itu, cerita perumpamaan ini juga berbicara secara universal. Cerita perumpamaan talenta ini memberi banyak pengertian, memberi banyak pengajaran akan banyak hal. Nah, saudara-saudara, salah satunya adalah cerita ini mengingatkan kepada setiap orang agar menggunakan setiap kemampuan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita demi pelayanan Tuhan, untuk Tuhan, demi pelayanan untuk bersama. Jadi cerita tentang talenta ini mengingatkan kepada kita
akan satu hal, agar kita selalu menggunakan setiap kemampuan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan, bahkan juga untuk melayani sesama. Ini yang tentu diingatkan. Atau juga bahwa Allah itu tidak pernah menuntut dari seseorang kemampuan yang tidak mereka miliki. Ini kalau berbicara tentang banyak hal, tentang sesuatu yang luas, tentu teks ini juga berbicara bahwa Tuhan itu tidak pernah memaksa orang itu melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Ya, kalau kita berbicara tentang pelayanan, kerap kali kita kan mengatakan, aku gak iso, saya tidak bisa, saya tidak mampu, kan gitu. Nah, tentu cerita perumpamaan ini mengingatkan bahwa kerap kali yang memaksa itu kan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan tidak pernah menuntut seseorang di luar kemampuannya. Tetapi tentunya Tuhan mengingatkan untuk kita melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan. Atau juga cerita perumpamaan ini juga bisa bercerita tentang Tuhan akan selalu memberikan hal yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Jadi tidak ada tugas, tidak ada karya yang selesai. Tidak ada tugas atau karya yang paripurna di dalam kehidupan ini sebelum manusia itu menghadap Allah. Jadi akan selalu ada hari ini kita bisa menyelesaikan sesuatu perkara, besok akan ada sebuah perkara yang Tuhan berikan. Dan itu juga harus diselesaikan. Dan besoknya juga akan sebuah perkara yang Tuhan berikan untuk diselesaikan. Dan sebetulnya saudara kalau itu dihayati, tentu itu membuat etape kehidupan iman kita semakin bertumbuh dan kuat. Nah, tentu masih banyak hal yang bisa kita temukan dari cerita perumpamaan Tuhan Yesus itu secara universal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konteks Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 30 cerita tentang kepergian orang yang lalu menyerahkan hartanya. Ini ini menunjuk kepada Yesus sendiri. Jadi cerita ini menunjuk kepada Yesus menjelang Tuhan Yesus wafat. Cerita ini menunjuk kepada kematian dan kebangkitan Yesus, di mana sebelum Tuhan Yesus wafat, dia menyerahkan akan hartanya. Harta dalam pengertian yang tentunya bisa dimaknai sebagai macam-macam hal kepada murid-muridnya. Nah, pertanggungjawaban umat atas apa yang Tuhan itu berikan di dalam hidupnya, untuk umat tidak menyia-nyiakan kesempatan dan waktu, agar umat tidak menyembunyikan akan anugerah, agar umat mengupayakan sebaik-baiknya atas setiap limpahan harta dalam pengertian yang luas itu tadi. Itulah yang sebetulnya menjadi pesan yang hendak diberitakan melalui bacaan ini. Jadi kalau berbicara tentang harta atau talenta, tentu bisa dalam pemahaman yang luas. Talenta yang Tuhan limpahkan, diberikan kepada Tuhan, kepada kita, itu bisa sebagai sebuah anugerah keselamatan. Nah, kalau umat berbicara tentang anugerah keselamatan, bahwa anugerah keselamatan itu bukan hanya untuk disembunyikan. Bahwa anugerah keselamatan yang Yesus berikan itu juga untuk diwartakan. Juga untuk disiarkan, diberitahukan. Nah, itu kalau berbicara tentang pekabaran Injil. Ya memang tentu dalam melakukan pekabaran Injil kita diberi hikmat, akal budi, kesantunan untuk kita lakukan. Tetapi bukan berarti terus itu kita sembunyikan. Bahwa Kristus adalah juru selamat
Itu ya dan amin, apalagi bagi iman percaya kita. Terlepas orang yang mendengar mau meyakini, mau mengikuti, mau percaya atau tidak, itu tentu hak prerogatif mereka. Nah, ini sebetulnya gambaran bahwa orang-orang Yahudi, ahli Taurat, Farisi, kalau kita kembali di dalam konteks langsung pada saat itu, bukankah mereka orang yang menyembunyikan? Seakan-akan ingin menikmati anugerah keselamatan Allah untuk diri mereka. Orang lain tidak perlu diberitahu atau memperoleh anugerah itu. Nah, inilah yang tentunya diingatkan oleh Yesus. Jadi harta yang akan aku tinggalkan kepadamu, anugerah keselamatan yang akan aku berikan kepadamu, beritakan kepada banyak orang. Nah, makanya ketika Yesus mikrat atau naik ke surga, setelah itu lalu turun Roh Kudus, lalu para rasul, para murid Kristus memberitakan akan keselamatan di dalam Yesus. Menyebarluaskan, memberitakan tentang anugerah. Ya macam-macam. Antara murid yang satu dengan yang satu tentu dengan cara dan hikmat yang berbeda-beda. Saudara-saudara, talenta atau sebagai sebuah harta juga bisa diartikan sebagai rezeki, bisa. Atau kesuksesan atau karir di dalam kehidupan kita, bisa. Oleh karena itu, ketika kita mengingat bahwa talenta, harta itu titipan Tuhan, maka orang Jawa bilang itu ojo dumeh. Ojo dumeh itu artinya jangan mentang-mentang. Ya, jangan mentang-mentang kita punya ini, jangan mentang-mentang kita bisa itu, lalu kita seenak-enaknya sendiri, tentu tidak. Tetapi justru untuk diapakan? Untuk dikembangkan. Gambaran orang yang diberi 5 talenta, gambaran orang yang diberi 2 talenta, gambaran orang yang diberi berapapun talenta itu dikembangkan. Dikembangkan. Untuk menjadi lebih banyak. Tentunya ketika dia mengembangkan menjadi lebih banyak, itu tidak hanya berguna untuk dirinya. Ketika dia mengembangkan lebih banyak, itu juga untuk kemuliaan si Tuhan yang menitipkan itu. Dan jangan lupa ketika dia mengembangkan lebih banyak, pasti itu juga berkenaan dengan orang lain. Jadi menjadi kebahagiaan dan berkat juga untuk orang. Jadi kalau harta atau talenta itu kita pahami sebagai karir, sebagai kesuksesan, sebagai rezeki, itu tadi. Ojo dumeh itu, jangan mentang-mentang. Tetapi sadarilah bahwa itu titipan Tuhan yang harus kamu kembangkan, yang kita kembangkan untuk kebaikan Tuhan dan bagi kebaikan bersama. Jadi jangan lantas egois. Bisa secara universal dipahami seperti itu. Talenta sebagai harta juga dapat dipahami sebagai hikmat atau sebagai ya mungkin kepandaian atau apapun itu. Dan tugas kita adalah untuk mengembangkan hikmat, untuk mengembangkan kepandaian akal budi, untuk mencerahkan, untuk menyejahterakan hidup orang banyak. Jadi tujuannya dikembangkan untuk sesuatu yang baik. Akal budi itu anugerah. Akal budi itu juga titipan Tuhan. Kepandaian itu juga titipan Tuhan. Nah, kalau kita diberi kepandaian, tentu kita gunakan kepandaian itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Karena kadang-kadang kepandaian itu juga bisa dipakai sebagai alat untuk menghadirkan keburukan untuk orang lain. Tentu hal yang seperti itu yang tidak boleh dikerjakan.
Nah saudara-saudara, tentu makna secara luas talenta ini juga bisa. Kalau saudara mau memahami bahwa talenta perumpamaan talenta itu begitu banyak pengertiannya. Yang terpenting bahwa pemberian Tuhan bagi kehidupan kita sesungguhnya membawa sebuah konsekuensi, membawa tanggung jawab. Jadi pada akhirnya sebagaimana cerita perumpamaan tadi, ketika si tuan pemberi harta itu, penitip harta itu datang, lalu masing-masing kembali diundang, lalu mereka mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Jadi apa yang si tuan itu berikan, lalu bagaimana mereka itu melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, itulah yang diminta oleh Tuhan itu saat kembali untuk dipertanggungjawabkan. Jadi cerita ini sebetulnya sesungguhnya cerita ini menunjuk mau tidak mau ini berbicara tentang Yesus. Cerita ini berbicara tentang Mesias. Cerita ini berbicara tentang akhir zaman. Bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang nantinya akan memanggil setiap orang untuk mempertanggungjawabkan akan setiap talenta yang diberikannya. Siapa yang ulet dalam cerita ini? Siapa yang sungguh-sungguh dalam kisah perumpamaan ini, dialah yang mendapat imbalan atau hasil yang baik. Ya, kalau kita membaca Injil Matius 25 minggu lalu juga tentang gadis-gadis yang bijak dan gadis-gadis yang bodoh sama. Akhirnya juga siapa yang berjaga, siapa yang berhikmat, siapa yang antisipatif dalam menyikapi setiap hidup, dia yang akan masuk di dalam kebahagiaan bersama Allah. Dia yang akan memperoleh upah dari kesetiaan dan keuletannya. Jadi cerita hari ini berbicara tentang siapa yang ulet, siapa yang sungguh-sungguh, dialah yang akan menempatkan, dialah yang akan mendapatkan imbalan dan hasil yang terbaik. Dan sementara saudara-saudara, mereka yang bermalas-malasan atau yang justru malah menyembunyikan talenta titipan Tuhan itu akan menerima celaka, akan menerima hukuman dari Allah. Jadi kalau dibandingkan dari dua yang lain, antara orang pertama, kedua, ketiga yang diberi talenta itu, sebetulnya kesalahan hamba yang ketiga di ayatnya yang ke-18 itu. Ayat 18 dikatakan bahwa hamba itu pergi menggali lubang lalu menyembunyikan uang itu. Saudara-saudara, sebetulnya kesalahan hamba yang ketiga yang memiliki satu talenta itu tadi, kesalahan hamba itu bukan karena dia korupsi, bukan karena dia memfoya-foyakan uang itu, sebetulnya bukan. Menggunakan uang itu dengan sembrono, sebetulnya tidak juga. Tetapi kesalahan hamba itu atau yang menerima satu talenta itu adalah karena ia tidak berbuat apa-apa atas anugerah yang diberikan oleh Sang Tuhan. Jadi dia tidak melakukan sesuatu apapun bagi tuannya. Jadi urusannya sebetulnya bukan melakukan banyak hal, tidak. Tetapi dia tidak melakukan sesuatu apapun. Nah, ini kan berarti sia-sia hidupnya itu. Jadi mungkin karena dia melihat yang lain seperti itu, lalu dia merasa tidak punya apa-apa sehingga tidak melakukan apa-apa. Akhirnya apa?
ya dia tidak memiliki apa-apa dan dia celaka. Ini orang yang selalu melihat tidak berpikiran maju ke depan itu kan seringkali juga mengalami hal yang seperti itu. Akan gampang frustasi melihat situasi dan kondisi. Apalagi kalau hari ini secara ekonomi, secara persaingan, secara apapun berat. Tetapi kita bisa membaca, saudara-saudara. Saya membaca di media sosial itu ada seorang pemuda, kalau tidak salah namanya Irfan atau siapa gitu. Dengan bermodal 50.000, sekarang dia jadi jutawan. Hanya karena apa? Saudara tahu? Berbisnis apa? Itu liwak sing kecil-kecil ya, apa namanya? Cupang gitu. Bisnis cupang, coba saudara saya, Irfan kalau salah namanya. Wah, modalnya cuma 50.000. Dia juga melihat bahwa pandemi ini sesuatu yang ya harus dia di rumah dan sebagainya kan gitu ya. Lalu akhirnya dia mencoba itu dan berhasil sukses, dan sekarang setiap bulan itu ya 1,5-2 juta ya, itu masuk dari modal yang tadi hanya 50.000. Cuma cupang itu loh, itu luar biasa. Jadi keuletan itu maksudnya. Dan sebetulnya masih banyak orang yang seperti Irfan atau siapa itu. Jadi menggunakan peluang, kesempatan. Jadi dia tidak menatap masa depan itu dengan kesuraman. Gitu. Katanya orang yang berpikir maju itu kan dia tidak pernah berpikir kesuraman. Gitu. Jadi harus optimis, harus melihat peluang bahwa kesempatan, celah itu selalu ada. Ya, karena Tuhan memberi hikmat, memberi akal budi, memberi kekuatan, itu kan seperti itu. Jadi yang punya 5 talenta seperti itu sebetulnya. Dia tidak berpikir karena saya banyak talenta, tidak. Tetapi dengan apa yang ada, bahwa Tuhan memberikan dengan hikmat, dengan akal budi pikirannya, dia lakukan sesuatu dengan optimis. Nah akhirnya berhasil. Yang dua juga sama. Dia menerima lalu dengan optimis. Dia melakukan sesuatu. Dia eksplor mungkin. Dengan hikmat Tuhan tentunya. Lalu dia juga berhasil. Tetapi yang ketiga apa? Banyak diceritakan dari situ. Ketika menerima itu langsung pikirannya negatif kan gitu. Melihat sesuatu dengan suram kan itu ya. Itu mong siji, wah tuane itu jahat. Mosok cuma dikasih 1 kan itu. Wah ini terus untuk apa gitu itu. Sudahlah, nanti tak balik ke lagi kan seperti itu. Jadi melihat kesuraman itu ya enggak bisa. 50.000 ya 50.000 kan itu. Tapi 50.000 bisa jadi jutaan gitu ya. Itu orang yang tentunya punya keuletan, dan kalau dia tidak punya keberanian untuk menatap ke depan, ya tidak akan sesukses itu. Jadi sekarang ini adalah milik siapa yang punya hari depan yang terang. Jadi bukan memandang hari depan dengan frustasi atau kegelapan. Kalau itu yang dilihat, ya saudara akan seperti orang yang punya 1 talenta tadi, tidak bisa ngapain. Nah saudara-saudara, ini yang tentu bisa kita pelajari bersama, bahwa mari kita menggunakan apa yang Tuhan berikan anugerah apapun itu kepada setiap kita untuk menghadirkan kebaikan, untuk menghadirkan optimisme, untuk menghadirkan tentunya kasih dan sukacita, kedamaian untuk kehidupan bersama. Inilah cara yang terbaik untuk menanggapi anugerah Tuhan. Cara yang terbaik untuk membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba yang dapat dipercaya. Mengapa? Karena Tuhan tidak hanya memberikan talenta, tetapi juga memberikan banyak hal.
kekuatan, bahkan Tuhan berjanji untuk terus senantiasa memberikan pertolongan kepada setiap hamba-hamba yang dipercayanya. Hamba-hamba yang kelak akan duduk bersama di dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama mengambil saat teduh bersama. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana datang menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Mari kita akan bersama-sama untuk berdoa syafaat, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami dinyanyikan, ya. Mari kita bersama berdoa. Bapa, terus tolong kami untuk kami boleh mengembangkan akan setiap talenta, setiap berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi hidup kami, supaya kami lebih ulet, supaya kami boleh menatap hari depan dengan keberanian, dan kami melihat masa depan dengan optimis, dan biarlah Tuhan terus menolong menopang kami, sehingga apapun yang akan kami lakukan dalam rangka kami memberitakan akan kebaikan-Mu boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Berkati gereja kami, berkati majelis jemaat, berkati badan-badan pelayanan untuk menjalankan setiap program kerja, baik menjelang Natal, biarlah semuanya juga boleh berjalan dengan baik, aman, dan semuanya boleh merayakan. Tentunya di tengah-tengah pandemi, kami semua juga harus saling memahami keterbatasan-keterbatasan yang tentunya akan kami jalani bersama, tetapi tidak akan mengurangi akan makna sukacita kelahiran Kristus yang akan kami rayakan di bulan Natal. Bapak juga berkati akan saudara-saudara kami, orang tua kami, saudara-saudara yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, bahkan juga oleh karena usia lanjut, Tuhan beri kasih karunia, kemampuan, sukacita, bahkan juga kesehatan. Kami ingat untuk Pak Is yang ada di Surabaya pasca operasi penanaman akan pacu jantung, dan semuanya sudah boleh berjalan prosesnya dengan baik, dan biarlah Tuhan Engkau memberikan kesempurnaan sehingga Pak Isnanto boleh lebih cepat untuk kembali ke Malang untuk menerima kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Kau juga berkati yang lain, kami ingat Ciing, kami ingat Bu Suing, kami juga berdoa untuk Bu Tejo, kami juga membawa rekan-rekan kami yang lemah tubuh, Mbak Wiwi, kami juga terus berdoa untuk Mbah Sugeng, biarlah mereka semua Tuhan Engkau limpahi berkat, anugerah, kekuatan, dan sukacita. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, Tuhan lawat satu persatu dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bila sedang terjadi persoalan permasalahan keluarga, biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk
pekerjaan, akan mereka semua. Tuhan juga berikan rezeki, Tuhan berikan kemampuan untuk terus melakukan pekerjaannya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Kami percaya bahwa akan selalu ada berkat Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan putra-putri kami yang sekolah, yang kuliah. Tuhan juga memberkati mereka, bahkan masa depan mereka selalu Tuhan beri yang terbaik. Kami percaya negara dan bangsa kami juga ada di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pemimpin-pemimpin kami juga boleh melakukan akan tugas karyanya dengan baik. Terlebih lagi untuk masa pandemi ini, biarlah mereka semua juga bisa bekerja dengan baik. Kami semua sebagai masyarakat juga mematuhi akan setiap protokol kesehatan, sehingga virus COVID-19 ini akan boleh teratasi dengan baik. Terlebih lagi info tentang vaksin segera hadir, dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi dunia ini untuk kembali memulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk pilkada di beberapa daerah, khususnya di wilayah kami di Malang Kabupaten yang juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Biarlah Bapak semuanya proses ini boleh berjalan dengan baik, damai, dan semuanya boleh menyuarakan akan hak pilihannya dengan aman, nyaman, dan tertib. Sehingga kami semua akan memperoleh pemimpin-pemimpin yang amanah, yang boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati pada setiap kami untuk melanjutkan aktivitas dengan baik. Yang berulang tahun juga Tuhan limpahi berkat, panjang umur, dan selalu diberkati dengan limpah sukacita. Inilah Bapak syukur doa kami. Sekali lagi berkati perjalanan kami kembali ke rumah, berkati aktivitas kami berikutnya di dalam rahmat kasih Tuhan. Inilah syafaat kami, semuanya ini kami alaskan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dalam Lukas 6
ayat 38a. Demikian, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sementara kantong kolektor berjalan, kita iringi dengan nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 363, bait 1 dan 2. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, puji Dialah. Yang ku puji Dialah. Mari kita berdoa. Tuhan, tiada hentinya kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau curahkan pada kami, di mana pada masa sulit ini masih saja Kau curahkan berkat-Mu melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, sehingga sepatutnya kami mengucap syukur dengan memberikan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah Kau mau menerima dan Kau menguduskannya ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi tangan-tangan yang akan memakai akan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah Kau mau berikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, sehingga persembahan ini boleh dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan demi iman percaya kami kepada-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya, mari kita akan bersama-sama saudara untuk mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia. Tinggi kuat teguh, Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, ke tempat tinggi dan benar, Tuhan mantapkan langkahku. Saudara pulang dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.